Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kita untuk bersuci sebelum berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesucian bukan sekedar air yang membasahi anggota tubuh, tetapi ia adalah jalan hidup, cara membersihkan diri, dan tangga menuju ridho Ar-Rahman. Seorang muslim harus bersuci dari segala kotoran yang tampak seperti najis pada badan, pakaian, dan tempat salat. Namun, ia juga harus bersuci dari segala kotoran yang tidak tampak, seperti harta yang haram, makanan yang tidak halal, pakaian yang sumbernya tercemar, serta sajadah yang tidak jelas asalnya. Meskipun perkara-perkara ini tidak membatalkan sholat menurut mayoritas ulama, namun ia berkaitan erat dengan diterimanya sholat dan perolehan pahala. Barang siapa dengan sengaja melakukannya dalam keadaan tahu, maka tidak ada pahala baginya dalam sholat tersebut, bahkan bisa mendapatkan dosa. Bagaimana seorang hamba ingin mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan ia memakan yang haram, mengenakan yang haram, dan bersujud di atas sesuatu yang tidak diridai Allah? Kesucian dari hadas kecil dan hadas besar adalah syarat penting dalam sholat. Bagi wanita ada tambahan kewajiban bersuci dari haid dan nifas. Para ulama kita telah menjelaskan semua ini dalam kitab-kitab mereka yang bersumber dari Al-Quran, hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pemahaman para sahabat, dan para imam mazhab yang telah menerangi jalan kita. Di antara kesucian yang paling agung adalah kesucian niat. Allah tidak akan menerima sholat dan ibadah kecuali yang dilakukan dengan niat yang ikhlas, bersih dari syirik dan ria. Syirik adalah beramal karena manusia, sedangkan ria adalah meninggalkan amal karena manusia. Keduanya tercela dalam timbangan keikhlasan. Kesempurnaan kesucian juga terletak pada pemahaman yang benar tentang apa yang kita lakukan dalam salat. Seorang hamba harus menyadari mengapa ia berdiri di hadapan Allah, mengapa ia rukuk dan sujud, mengapa ia duduk dalam tasyahud. Ia harus memahami makna bacaan takbirnya, memahami isi Al-Fatihah, menghayati tasbih-tasbih dan doa-doanya hingga salam. Bukan itu saja, ada satu kesucian yang sering dilupakan banyak orang, yaitu kesucian pikiran ketika salat. Seorang hamba harus membersihkan pikirannya dari urusan dunia yang mengganggu, membuang jauh-jauh bisikan kesibukan dunia, dan memfokuskan hatinya hanya kepada Allah semata. Seolah-olah ia sedang melihat Allah, atau paling tidak ia meyakini bahwa Allah sedang melihatnya. Inilah hakikat salat. Kesucian tubuh, kesucian harta, kesucian niat, dan kesucian pikiran. Jika semua kesucian ini berkumpul dalam diri seorang hamba, maka salatnya akan menjadi sumber perubahan sejati dalam hidupnya, mengangkatnya menuju derajat yang mulia, mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikannya termasuk orang-orang yang salatnya mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kesucian lahir dan batin, dan bimbinglah kami untuk menegakkan salat sebagaimana yang Engkau cintai dan ridhoi.